Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, selamat bergabung dalam Zoom webinar kali ini. Saya sapa yang udah ada di sini ya, yang sudah masuk ini ada Mbak Selvi dan Mbak Rina serta Mbak Aisyah. Ya, nanti untuk bisa di-rename ya untuk penamaan di Zoom-nya supaya kita tahu nih teman-teman ini dari mana. Baiklah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dalam sesi keempat seminar dalam rangka Hari Bumi ya, dari Jogja untuk Bumi. Kita menggunakan tema dari Jogja untuk Bumi dan sekaligus sebagai tagline-nya bahwa seminar ini diadakan memang dalam rangka Hari Bumi tahun 2025. Nah, untuk seminar kali ini diselenggarakan oleh Rumah Hijau dari Ibu Profesional Yogyakarta. Kemudian kita di sini berkolaborasi dengan Ibu Profesional Yogyakarta sebagai media partner dan juga ada sponsor ya dari Baby Os Indonesia. Oke, selanjutnya ini yang daftar sebenarnya udah banyak ya, tapi mungkin tadi di grup juga ada yang izin nanti akan bergabungnya, mungkin nanti setelah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, di sini kita mengangkat tema mengenai dari Jogja untuk Bumi ya, karena memang untuk Rumah Hijau sendiri ini lokasinya ada di Yogyakarta, di Sleman tepatnya, dan ini alhamdulillah di sini sudah hadir bintang tamu kita, narasumber kita dengan Kak Maya Santi dari Green Gallery gitu ya, Kak Maya ya. Selamat pagi Kak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Wen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini manggilnya di sini kakak-kakak ya? Salam Iya, kenal boleh. kakak-kakak semua. Iya, Kak. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini ya, Kak. Ya, Insya Allah nanti Kak Maya di sini akan berbagi ilmu dan pengetahuan sharing-sharing kepada kita semua mengenai apa yang Kak Maya bisa lakukan gitu ya. Jadi nanti akan saya share profilnya tentang Kak Maya ini ya. Nah, sebelumnya teman-teman semuanya, jadi untuk seminar ini sesi yang keempat, insya Allah sesi yang terakhir ya. Kemarin di sesi pertama kita sudah menghadirkan narasumber dari Dauresik ya. Jadi memang untuk seminar ini memang terkait dengan lingkungan ya Kak ya. Jadi utamanya memang mengenai pengelolaan sampah gitu ya, yang terkait dengan sisa konsumsi yang sehari-hari kita hasilkan. Jadi yang pertama kemarin dengan Dauresik, kemudian yang kedua, seri yang kedua kita dengan Project B Indonesia. Kemudian yang ketiga dengan Ekoenzim Nusantara untuk wilayah Sleman. Kita praktek juga kemarin itu membuat ekoenzim ya. Kemudian ini yang keempat, nah insya Allah kita akan belajar mengolah sisa konsumsi juga ini ya, tentang minyak jelantah. Baik, sebelum sesi saya serahkan ke Kak Maya, izin saya share biodata mengenai Kak Maya ya, Kak Maya ya. Silakan Kak Weni, terima kasih. Ya, teman-teman semuanya, sudah terlihat ya? Iya. Untuk profilnya Kak Maya, saya ambil dari website ya Kak Maya ya. Ini jadi untuk Kak Maya ini, beliau ini founder dari Green Gallery. Kemudian juga merupakan Change Leader di Gaharu Bumi tahun 2024 kemarin ya, kita pernah bareng-bareng ya Kak ya. Kemudian juga beliau ini certified praktisi herbal. Masya Allah, banyak pengetahuan tentang herbal ini. Kemudian untuk Kak Maya ini juga mengupayakan hidup yang selaras dengan alam gitu ya Kak. Kalau saya baca di di website Kak Maya ini. Nah, untuk websitenya ini nanti bisa teman-teman temukan di https://green gallery.my.id.
Nah, untuk Green Gallery ini juga kalau saya lihat sudah memiliki banyak program-program gitu ya Kak ya. Masya Allah, saya lihat agendanya untuk tahun 2025 ini sudah sampai akhir tahun ya, itu yang sudah banyak agenda untuk sharing dan berbagi bersama teman-teman semuanya ya. Ini jadi untuk programnya ini fokus pada edukasi dan peningkatan kesadaran tentang hidup sehat. Kemudian untuk IG-nya juga bisa di-follow ya, bisa teman-teman follow di Galgreen ya, Galgreen Slice Forever. Oke, itu tadi profil singkat tentang Kak Maya. Namun saya yakin ini Kak Maya ini banyak sekali keahlian lain gitu ya. Ya nanti bisa Kak Maya tambahkan. Baik Kak Maya, untuk sesi selanjutnya saya serahkan ke Kak Maya. Nanti selain materi mungkin kita bisa melakukan ini juga ya. Kak Maya bisa melakukan praktek atau demo mengenai pembuatan eh, lilin dan sabun dari minyak jelantah ini. Monggo silahkan Kak Maya, sesi saya serahkan. Terima kasih. Tadi saya sudah salam ya. Saya izin share screen ya, Kak Weni dan kakak-kakak semua. Sebentar. Ya. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, jadi saya dengan senang hati diajak berkolaborasi sama Kak Weni karena memang selaras apa yang saya lakukan di Green Gallery, saya membuka kedua tangan saya lebar-lebar untuk berkolaborasi dengan teman-teman atau siapa saja yang kita punya irisan kepentingan yang sama, yaitu apa? Membangkitkan kesadaran. Nah, dalam hal ini kita mau lebih mendekatkan diri dengan keresahan ibu-ibu, dengan keresahan pelaku di rumah tangga, yaitu penanganan sampah. Mungkin yang kemarin-kemarin sudah ya, sudah ada sampah organik, sudah ada memilah sampah. Nah, mungkin dengan saya ini salah satunya yang sering juga jadi problem di rumah, ini minyak jelantah mau diapain gitu. Dan setiap rumah saya yakin nggak mungkin nggak menghasilkan minyak jelantah ya. Kenapa sih kita mesti ngolah minyak jelantah kita? Kenapa nggak ya udah sih buang aja gitu kan? Kayak kita cuci tangan, airnya masuk ke wastafel, lalu ke selokan dan sebagainya gitu. Kenapa harus kita olah? Nah, kita lihat ya satu-satu. Oke, ternyata minyak jelantah ini atau limbah minyak jelantah ini punya dampak ke lingkungan dan dampaknya itu tidak sepele ya. Dampaknya itu efeknya besar dan akan balik lagi ke kita imbasnya. Jadi kita kan hidup nih kayak lingkaran ya, circle of life gitu. Jadi apa yang kita buang ya sebetulnya akan balik lagi ke kita yang kita ngerasain. Nah, contohnya pencemaran limbah minyak di laut. Jadi jangan berpikir bahwa minyak jelantah kita selesai di rumah. Dengan kita buang, udah, ya udah cuma di sini aja. Ternyata dia bisa mengalir ke selokan, lalu ke sungai, lalu ke laut. Nah, yang terjadi laut jadi kotor. Eh, banyak sekali makhluk-makhluk yang tergantung hidupnya di laut nih ya. Jadi laut itu tempat hidup seperti di darat juga. Di darat banyak makhluk, ada manusia, ada kucing, ada kerbau, ada ayam. Di laut juga banyak sekali gitu, bahkan yang tidak kelihatan. Berikutnya kita lihat eh, karena si makhluk-makhluk ini terganggu kehidupannya, maka ekosistemnya dengan sendirinya terganggu. Contohnya begini, kalau kita mikir, emang kenapa minyak ada di laut? Karena laut ini adalah sebuah ekosistem kehidupan, jadi minyak yang sampai ke laut, minyak itu sama air kan nggak bisa nyatu ya, gitu, karena berat jenisnya berbeda. Jadi si minyak akan ada di permukaan laut. Kalau si minyak ada di permukaan laut, maka dengan sendirinya dia jadi menutup. Sedangkan laut, untuk menjaga ekosistemnya tetap terjaga dan seimbang, makhluk-makhluk hidup yang ada di dalamnya kan paling terkait satu dengan yang lain. Ini akhirnya terganggu kebutuhan oksigennya. Padahal oksigen itu penting di laut untuk terumbu karang, untuk kehidupan ganggang, gitu ya.
untuk fitoplankton, zooplankton, gitu. Itu semua butuh oksigen. Dengan tertutup minyak, dengan sendirinya akhirnya terhambatnya penetrasi oksigen di air laut. Jadi ketika ini terganggu, ganggangnya tadinya subur, bisa berkembang biak, fitoplankton, zooplanktonnya bisa membelah diri, gitu ya. Jadi banyak, bisa jadi makanan ikan kecil. Lalu ikan kecil dimakan ikan yang lebih besar, dan begitu seterusnya kan, siklus hidupnya seperti itu. Tapi jika salah satu ini ternyata binasa atau musnah dalam jumlah yang sangat banyak karena kerusakan lingkungan, maka akhirnya rantai makanannya ini terganggu. Jadi fitoplankton, zooplanktonnya pada mati karena banyaknya pencemaran di laut, termasuk salah satunya karena si minyak ini. Akhirnya ikan-ikan kecil jadi nggak punya makanan. Ketika ikan-ikan kecil nggak punya makanan, banyak yang mati. Kalau ikan kecil banyak yang mati, ikan besar juga kemungkinan besar terganggu dan jadi banyak yang mati. Nah, berikutnya, ketika ikan-ikan banyak yang mati, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah terjadi proses pembusukan oleh bakteri pembusuk di laut yang masif. Ketika itu terjadi, laut akhirnya jadi tempat hunian bakteri-bakteri patogen. Nah, jadilah di situ ketidakseimbangan ekosistem terjadi. Jadi lautnya kotor, berbau, bahkan orang main di laut, air garam sebetulnya membersihkan, karena laut kan kandungan garamnya tinggi. Harusnya mandi air laut itu badan jadi lebih bersih, ini malah jadi gatel-gatel gitu ya, karena bakteri patogennya itu yang terlalu berlebih. Hasil dari pembusukan ikan-ikan yang mati ini. Dan ketika ekosistem terganggu, bakteri patogen banyak, yang ada ikan-ikan yang masih hidup pun jadinya nggak sehat. Apalagi ditambah kita konsumsi, gitu kan? Jadi kita mengkonsumsi ikan-ikan yang nggak sehat sebetulnya. Seperti itu ya, teman-teman. Belum lagi ditambah isu-isu lingkungan lain nih, seperti mikroplastik ya, dan sebagainya, busa sabun. Jadi sebetulnya kita mengkonsumsi ikan-ikan yang sebetulnya sudah tidak layak konsumsi. Seperti itu, teman-teman. Berikutnya, di rumah sendiri juga dia sudah jadi masalah kalau kita buang sembarangan. Ada yang pernah ngalamin nggak nih? Saluran airnya ya, wastafelnya, atau sink tempat cuci piringnya, kemudian tersumbat. Karena banyaknya minyak yang kita buang ke saluran tersebut. Kalau salurannya gampang, mungkin bisa ya, tinggal kita sogok-sogok, selesai gitu ya, dia bisa ngalir ke selokan. Tapi kalau yang salurannya panjang, ini PR banget gitu. Ada yang suka pakai soda api, NaOH, kadang-kadang masih nggak mempan. Mau nggak mau jadi dibongkar salurannya. Dan ketika bongkar saluran, ini kita udah bicaranya akhirnya merembet ke masalah ekonomi. Jadi harus ada budget kan. Jadi tadinya kita nggak berpikir ada budget lebih yang harus kita siapin, ternyata kita harus bongkar pipa nih, bongkar pralon. Jadi lah budget lagi, harus bayar tukang. Kalaupun dikerjakan sama suami sendiri, ya waktu suami jadi terbuang untuk pekerjaan itu yang harusnya mungkin dapat pekerjaan di tempat lain gitu ya. Jadi harus khusus ngerjain itu ya. Itu jadi terganggu juga gitu kehidupan kita sehari-hari. Dampaknya juga jadinya ke masalah ekonomi juga, walaupun mungkin tidak tidak sampai yang budgetnya besar sekali, tapi tetap ya kalau kita enggak mengalokasikan untuk itu, kan akhirnya jadi keganggu. Wah, aturan minggu ini kita bisa jalan-jalan nih sama anak-anak gitu. Jadi harus bongkar pipa, ya udah deh budgetnya jadi nggak ada. Kira-kira seperti itu ya. Jadi hal ringan tapi bisa mengganggu juga. Nah, lalu berikutnya nggak cuman air eh, baik itu saluran di rumah maupun air tawar ataupun air laut ternyata juga mencemari tanah. Memangnya kenapa? Kalau minyak kena tanah. Oke. Tanah di dalam tanah itu sebetulnya juga ada gas yang diperlukan sama tumbuhan seperti nitrogen, seperti CO2, seperti oksigen itu dibutuhkan sama akar untuk tumbuh subur, menumbuhkan tubuhnya ini, dirinya ini jadi subur. Ketika ada minyak di tanah tersebut, maka si gas-gas ini nggak bisa masuk juga. Dan tanah jadi lengket. Ketika tanahnya lengket, ya otomatis tanaman udah nggak bisa tumbuh.
gitu. Kalaupun bisa ya nggak subur seperti itu ya, tidak ideal tanahnya. Jadi bukan hanya pencemaran air tapi juga pencemaran tanah. Dan kalau bayangkan kalau kolosal nih ibu-ibu gitu ya, buang minyak sembarangan gitu ke kebun, ke apa ya, asal dia lihat ada tanah kosong atau apa dia buang aja di situ sama sampah-sampahnya. Ya kalau itu dilakukan sama banyak orang, kebayang tanah kita bakalan banyak yang rusak dan kita mungkin akan mengalami krisis pangan lebih cepat. Baik, berikutnya, oke, siapa nih sebetulnya yang bertanggung jawab sama hal-hal yang terjadi ini? Jadi gambar-gambar yang tadi saya tampilkan adalah gambar-gambar nyata ya, gambar-gambar yang terjadi gitu, bukan dibuat sama AI. Jadi laut yang tercemar tadi ya betul-betul tercemar, betul-betul memang kejadian. Lalu ikan-ikan yang mati ya juga kejadian gitu, dan juga tanah yang tercemar juga terjadi gitu. Jadi berarti ada yang bertanggung jawab ya. Siapa nih yang menyebabkan itu semua? Ya, tiada lain dan tiada bukan. Kita mama di rumah yang berhubungan langsung dengan pilihan konsumsi sehari-hari. Yang mutusin untuk nih ayam diapain kan kita ya. Nih ayam mau dijadiin opor, mau dipepes, apa digoreng. Yang nentuin kan kita. Walaupun kadang-kadang ada request juga dari rumah, tapi kan itu tidak apa namanya, tidak yang wah tidak terbantahkan atau nggak bisa dinego kan. Misalnya ada request dari ini bikin ayam goreng dong, tapi kita bikinin ayam pepes misalnya, tapi ternyata jauh lebih enak, ya kan nggak bakal protes juga gitu kan Pak Su gitu kan, oh iya enakan ini ya gitu. Jadi yang mutusin untuk menggunakan bahan yang bernama minyak itu adalah kita ibu rumah tangga. Jadi yang bertanggung jawab ya kita sebetulnya, kita yang bertanggung jawab terhadap isu-isu lingkungan terkait dengan minyak jelantah ini. Jadi kesadarannya harus dimulai dari kita ibu-ibu ini ya yang mutusin. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita udah tahu faktanya. Tidak terelakkan di rumah pasti kita pakai minyak. Dan kalau kita nggak kelola dengan baik, kita yang bertanggung jawab atas apa-apa yang terjadi tadi yang sudah saya paparkan. Harusnya ada dong yang bisa kita lakukan. Saya kasih beberapa alternatif yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ngurangin minyak. Dengan mengurangi minyak, itu udah pasti konsumsi apa namanya, konsumsi penggunaan kita akan minyak itu berkurang. Dan dengan sendirinya juga hasilnya, yaitu limbahnya berupa minyak jelantah, otomatis berkurang juga. Jadi kalau bisa ada pilihan-pilihan makanan yang, kalau bisa jangan terlalu banyak goreng-goreng deh, gitu ya, itu jauh lebih bagus. Mungkin satu minggu, biasanya tiap hari ngegoreng gitu ya, goreng ayam, goreng kerupuk, goreng ini semuanya. Nah, mungkin jadi seminggu 2 kali aja gorengnya, yang lainnya bisa diolah dengan cara-cara yang lain. Bisa dikukus, bisa dipepes gitu ya, bisa diongseng. Ongseng kan menggunakan minyak tapi nggak terlalu banyak. Dan jauh lebih sehat pula kan untuk keluarga. Jadi makanan gurih dan enak itu nggak mesti selalu harus digoreng kok. Kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan? Olah menjadi lilin. Jadi minyak-minyak jelantah yang sudah kita kumpulkan, ya jangan dibuang langsung nih setiap ada. Kita kumpulin dulu dan kemudian kita bisa bikin menjadi lilin. Dan ini bisa jadi family time ya, anak-anak kita ajak untuk berkreasi bersama daripada main gadget terus gitu ya. Jadi kita ajakin untuk kita bikin lilin hari ini anak-anak gitu ya. Nah, bisa berkreasi, teman-teman juga bisa bikin kelas bahkan untuk di RT-nya, untuk di komunitas kecilnya atau bahkan di sekolah anak-anaknya. Itu bisa ditawarkan. Saya bisa ngajarin bikin lilin aromaterapi, lilin yang warna-warninya cantik dan bermanfaat dari minyak jelantah. Nah, itu bisa ditawarin ya, bisa jadi alternatif. Dan paling seneng nih kalau dapat orderan, ada saudara, ada ponakan atau ada teman yang mau nikah. Nah, ini bisa ditawarin. Souvenirnya aku yang bikin gimana gitu nih, kayak contoh nih ya, saya udah bikin ini, warnanya juga cantik banget dan aromanya juga wangi karena sudah pakai parfum oil. Ini warnanya pakai krayon bekas ya. Nanti teman-teman bakalan saya nggak tahu kau ini bakal udah bagiin atau belum videonya. Nanti teman-teman bisa lihat videonya. Sekalian kita juga bakal live untuk bikin. Nah,
Produk secantik ini bahannya yang utama dari minyak jelantah dan juga dari krayon bekas tuh yang suka anak-anak kalau udah pendek banget udah nggak dipakai ya dibuang-buang. Nah kali ini jangan dibuang lagi karena bermanfaat buat si lilinnya jadi warna-warnanya cantik. Terus selain bikin lilin, kita bisa bikin apa? Kita bisa bikin sabun. Nah, dari bahan yang nggak berguna jadi bahan yang amat sangat bermanfaat buat ibu-ibu. Ini bisa dipakai buat cuci-cuci ya, baik cuci piring, cuci baju, cuci lap, kayak bersih-bersih halaman itu semua dipakai. Bahkan kalau mau bisa aja sih sebetulnya buat mandi, nggak masalah. Karena nanti si minyak ini Maaf, Kak Maya, sebelum bahan ya, yang berguna jadi bahan yang suaranya amat double sangat apa ya? bermanfaat buat ibu-ibu. Ini bisa dipakai bentar cuci ya, baik cuci piring, cuci baju, cuci lap, kayak bersih-bersih halaman. Bentar, kok double ya? Masih double nggak? Enggak, Kak. Oke, nggak ya. Nggak tahu tadi kok bisa delay lama banget ya. Oke, nanti kalau ada masalah kau ini stop ya. Oke, selain menjadi lilin, kita bisa bikin apa lagi? Nah, sabun ya, balik lagi tadi. Kita bisa mengolahnya menjadi sabun. Dan sabun ini bisa berguna untuk kita nih, emak-emak, ngurangin budget, ya kan? Ngurangin budget beli sabun, karena di rumah nggak mungkin nggak perlu sabun. Dari mulai bersihin rumah, bersihin perabot, bersihin kain-kain, semuanya pakai sabun. Dan kelebihan sabun ini, karena kita bikinnya dari bahan yang natural, ya, bahan alami, bukan surfaktan. Kalau sabun-sabun yang ada nih deterjen gitu ya, nah itu Masih kan double ini Kak suaranya Kak, nggak maaf. mungkin nggak perlu sabun. Dari mulai bersihin Video apa ya? rumah, bersihin Video. perabot, bersihin kain-kain, semuanya pakai sabun. Dan kalau di kakak-kakak yang lain juga gitu nggak? Oke. Ini coba saya terusin aja kau ini ya. Atau kau ini yang share screen. Tapi ini tinggal dikit lagi sih. Tanggung ya, tinggal dikit lagi saya terusin aja ya. Oke, ya. Nah, jadi kita bisa mengolahnya menjadi sabun. Nanti teman-teman juga bakal dapat video tutorialnya. Sekalian saya praktekin juga di sini. Jadi teman-teman bisa lihat prosesnya langsung. Dengan melihat prosesnya langsung, mungkin jadi nggak bingung dan nggak banyak pertanyaan dan nggak banyak kekhawatiran. Kemudian, oh ya, kelebihan sabun ini adalah karena dia bahannya natural, jadi di lingkungan itu dia tidak merusak. Dia tidak seperti deterjen. Kalau deterjen ini susah terurai, makanya jadi sampai ke sungai, sampai ke selokan masih banyak busanya. Sedangkan sabun ini dia bakal ternetralisir dan kemudian bisa diurai di air, di alam, jadinya enggak mengganggu lingkungan. Gitu. Jadi dari sampah yang tadinya bisa mengganggu lingkungan, diubah jadi barang yang sangat bermanfaat buat kita, kemudian jadi kembali ke lingkungan itu tidak merusak. Jadi banyak sekali ya manfaatnya. Nah ini juga nih kalau teman-teman kreatif, teman-teman bisa membuat sabun-sabun yang cantik dan juga bisa dijual. Nah yang terakhir, udah deh kalau udah mager banget, udah nggak pengen bikin apa-apa, nggak sempet dan nggak bisa numpuk atau nyimpen minyak jelantah di rumah, maka alternatif terakhir adalah dijual ke bank sampah ya, dijual ke bank sampah. Saya nggak tahu kalau di Jogja itu bagaimana bank sampah sistemnya atau teman-teman sudah familiar kah, sudah kenalkah dengan bank sampah bahwa kita bisa menjual sampah-sampah anorganik kita seperti botol, lalu minyak jelantah gitu ya atau tin wall seperti itu tuh bisa diterima dan mereka akan mengolahnya lagi menjadi produk lain. Biasanya ada bank sampah induk, lalu nanti ada yang menyalurkan lagi ke pabrik-pabrik pengolahan recycle seperti itu. Si minyak ini sekarang ini kalau di Salatiga bisa diterima 1 kilonya itu Rp6.000. Ya memang sih tidak seberapa ya dari nilai ekonomi, tapi setidaknya masih dimanfaatkan daripada dibuang ke lingkungan. Nah, dari sana itu mereka akan rubah menjadi
apa namanya, sumber energi yang berbahan nabati. Ya. Walaupun juga kita tetap kalau ada alternatif membuat sendiri, saya sebetulnya lebih menyarankan teman-teman ngolah sendiri di rumah. Karena jujur nih, ibu rumah tangga ada juga nih saya parno-parnonya. Saya takut juga kalau itu dimurnikan, dibersihkan, dan dijual lagi. Jadi minyak curah misalnya ya. Karena saya tahu minyak-minyak seperti ini itu ada triknya, ada caranya supaya bisa jernih. Seperti yang saya ajarin nanti di video tutorial ya. Nanti teman-teman bakalan terima video itu, dan sebelum minyak ini kita rubah jadi produk, itu bisa kita bersihkan dulu, kita murnikan dulu. Nggak murni seperti baru, dan saya tidak menyarankan dipakai ulang untuk memasak. Nggak boleh ya, big no, gitu, itu bahaya. Tapi untuk menjadi lilin, atau misalnya ini sabun ya, saya juga udah bawa contoh sabun yang kemarin baru beberapa hari lalu saya buat nih. Nah, ini jadi sabun. Ini minyaknya kita bersihkan dulu. Nah, jadi sabunnya tetap bagus gitu, tetap putih, tetap bersih. Dan kalau mau dipakai cuci tangan juga nggak masalah. Kalau pede pakai mandi juga sebenarnya nggak masalah juga gitu, karena eh, si proses pertama yang kita lakukan adalah menggunakan karbon aktif. Nah, si karbon aktif ini akan menyerap racun-racun atau juga zat-zat yang bersifat karsinogenik atau yang bersifat, kalau kita terus-menerus mengkonsumsi minyak jelantah tersebut, bisa berpotensi menyebabkan kanker ya, si karsinogenik ini. Nah, dengan kita rendam atau netralisir dengan karbon aktif, si zat-zat karsinogenik ini akan diserap oleh karbon aktifnya. Dia tuh menyerap racun. Tapi si karbon tidak membuat minyaknya jernih, teman-teman ya. Dia akan tetap jadi gelap. Bahkan kadang-kadang malah setingkat lebih gelap karena si karbon ini warnanya hitam. Jadi setelah disaring, warnanya tetap masih gelap. Lalu untuk membuat warnanya kembali cerah, kita gunakan satu lagi bahan yang namanya bentonite clay. Jadi si bentonite clay ini sebetulnya adalah lempung. Lempung yang alami ya. Jadi itu bisa dibeli di mana? Bisa dibeli di toko bahan kimia suka ada. Namanya bentonite clay atau istilah lainnya bleaching earth. Jadi bleaching memutihkan, tapi earth jadi alami gitu ya. Nah, itu kita masak si minyak tadi yang sudah direndam pakai karbon aktif ya, arang aktif. Kalau nggak beli karbon aktif, misalnya di rumah ada arang, itu bisa juga pakai arang ya. Arang apa aja, arang kayu, arang batok kelapa, itu boleh dipakai. Nah, terus kemudian setelah itu disaring, baru kemudian kita masak pakai bentonite clay atau bleaching earth. Ukurannya berapa-berapa nanti di video ada. Nah, setelah itu baru si minyaknya warnanya akan lebih terang, lebih cerah. Nah, itu sebetulnya yang kekhawatiran saya kalau seandainya disalahgunakan, minyak jelantah ini diterima oleh orang yang nakal. Jadinya dimurnikan dan dijual kembali. Aduh, kalau kita pakai itu bahaya banget ya, karena udah melewati proses. Terus walaupun clay ini natural, tapi ini nggak untuk dimakan juga gitu. Si clay ini memang bahan alami, tapi juga buat tidak untuk dimakan. Kalau untuk masuk lilin, masuk ke sabun, masih oke, masih nggak masalah ya. Nah, seperti itu, jadinya kita udah punya beberapa alternatif, yang sekarang 2 alternatif ini bakal kita pelajarin bareng-bareng. Sebentar lagi kita mau praktek. Dan selain itu, jika teman-teman kreatif nih, sekarang otaknya pasti udah mulai kretek-kretek nih. Otaknya udah mulai, waduh, bisa jadi bisnis nih, bisa jadi cuan nih. Gitu. Seperti tadi, idenya salah satunya. Kalau ada yang perlu souvenir, itu bisa ditawarin. Saya bikinin sabun cuci misalnya. Kita nggak usah bilang sabun mandi deh, gitu ya, karena kita punya tanggung jawab moral juga nih. Bagaimanapun juga ini terbuat dari minyak jelantah. Saya kasih souvenir sabun cuci deh, kita buatin. Bahannya juga murah kok. Dihitung HPP-nya paling cuma beberapa ribu perak. Dan teman-teman kalau misalnya satu batang bisa jual berapa 10.000 dan sebagainya dengan bungkus yang cantik, itu bisa laris manis ya. Kalau misalnya ada bazar-bazar, nah itu juga bisa ditawarkan. Lilinnya, sabunnya, itu bisa ditawarin. Kan itu bisa jadi peluang usaha kan, dan juga bisa nambah income keluarga. Ya minimal buat kita jajan-jajan lebih lah ya. Berikutnya, ini ada tutorialnya yang bisa dibaca.
Tapi kalau baca aja kadang-kadang masih bingung, masih ngambang-ngambang, nanti baca mah bisa dibaca aja sendiri ya. Berikutnya saya akan praktekin aja gimana. Setuju ya? Kita praktek langsung, kita lihat seperti apa prosesnya. Dan ini cepet banget kok jadinya. Jadinya ya hanya beberapa menit sebetulnya udah beres. Nanti kalau waktunya masih ada, bisa bisa ada tanya jawab ya kalau ini ya. Oke. Ini saya izin saya matikan dulu. Kita pindah kamera. Ini saya stop dulu share screen-nya karena dari sini materi udah selesai, tinggal nanti video tutorial yang akan dibagikan sama Kak Weni ya. Teman-teman nggak perlu ngerekam juga apa aktivitas saya berikutnya, yang mau rekam juga nggak apa-apa, tapi nanti di video juga ada, dan itu mungkin lebih jelas ya untuk melihat di video. Karena ada ukurannya, ada gramasinya, seperti itu. Tapi boleh aja siapin pertanyaan kalau memang ada yang kurang jelas ya. Baik, sebentar ini saya matikan dulu. Bisa diputar ya. Coba ya videonya diputar. Video ini harusnya bisa diputar. Oke, teman-teman semuanya sambil menunggu Kak Maya nih ya mempersiapkan buat kita ini ya demo bersama, nanti bisa menyiapkan pertanyaan gitu ya. Atau di antara teman-teman ini ada yang mau ikut praktek bersama Kak Maya? Ini yang rajin. Ini biasanya Ibu Melani kemarin juga ikut ya di seminar yang sesi yang ketiga. Ini adalah backgroundnya dihapus dulu. Sebentar ya teman-teman. Ini saya ada background, saya hapus dulu. Ya. Iya, silakan Kak Maya mempersiapkan. Boleh juga kalau eh, teman-teman ada yang mau bertanya ya, nanti bisa langsung ditanyakan ke Kak Maya. Atau kalau misalnya sesi sudah selesai, nanti bisa disampaikan di grup ya, untuk saya teruskan ke Kak Maya. Ini ya. Oh iya, sudah terlihat. Sudah Sudah nampak. terlihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan saya buat ini, kita bikin sabun ya. Karena sabun nanti prosesnya ada nunggunya. Jadi sambil nunggu nanti kita ngerjain si lilin. Nah, sekarang sabun dulu nih ya. Sabun yang saya perluin sebetulnya, ini wadah ini, biar gampang, biar kalau meja kita kayu, di eman-eman sayang-sayang biar nggak kena cipratan, Oh iya. kasih aja wadah atau alas. Terus cari bahan stainless steel seperti ini. Jangan aluminium ya. Jangan aluminium, itu big no. Karena itu bereaksi nanti malah mengeluarkan gas dan asap. Terus bahannya gampang. Ini minyak ya. Minyaknya ini udah melewati proses, jadinya lebih jernih. Lalu ada air. Airnya saya pakai Aquades atau air demineral atau air murni. Eh, Air biasa bisa nggak? Bisa aja sih, sebetulnya nggak apa-apa. Cuman kalau pakai Aquades, nanti hasilnya jauh lebih bagus dan lebih awet sabunnya. Lalu ini ada NaOH namanya, atau soda api. Teman-teman sebaiknya sih kalau praktek pakai sarung tangan ya. Cuman saya lupa ngeluarin sarung tangan. Jadinya, tapi selama bahannya dikit sih masih aman. Tapi kalau bahannya banyak, teman-teman pakai sarung tangan ya. Dan pakai masker kalau bisa. Lalu ini ada cetakan. Cetakannya nggak harus pakai cetakan silikon, tapi kalau punya pakai cetakan silikon nggak apa-apa. Itu jauh lebih bagus, jadi nggak usah dilapis lagi karena mudah ngeluarinnya. Kalau pakai tin wall begini atau bahan-bahan bekas plastik gitu ya, dilapis lagi ya. Ini lapis kayak kertas minyak, teman-teman. Supaya apa? Supaya dia nggak bereaksi sama si tin wall. Tin wallnya kalau bisa bolong juga karena dia tipis kan, nggak kayak silikon. Dan juga untuk gampang nanti ngeluarinnya mudah gitu si sabunnya. Jadi bisa bikin cetakan seperti ini pakai yang ada aja di rumah. Kita mulai ya sekarang. Yang pertama urutannya adalah
airnya masuk dulu ke wadah. Nah, air masuk, udah. Nanti kalau ukuran-ukuran, ada ukuran besar di video, ada 2 video. Yang pertama pakai ukuran besar, yang satu lagi pakai ukuran sedikit seperti ini, 1 kotak gitu. Nanti yang ukuran besar pakai cetakannya lebih besar. Tapi bisa memanfaatkan juga kayak kotak-kotak bekas susu, misalnya itu bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian NaOH-nya, ini bagian yang agak berbahaya. Jadi kalau bisa, misalnya ada anak-anak, ini diberitahu atau diajarkan, ini nggak boleh dipegang langsung pakai tangan ya. Jadi sebaiknya pakai sarung tangan, kalau enggak yang penting jangan terkena tangan. Dan ini kita tuang air dulu seperti kolam, dan ini masuk, jadinya kayak kolam renang. Kolam kan airnya diem di tempat, orangnya yang masuk atau benda padatnya yang masuk. Jadi jangan kebalik, jangan NaOH dulu di mangkok terus airnya disiram. Nah ini takutnya langsung ngebul, dan kalau banyak itu khawatirnya ada lonjakan gas gitu, dan kalau ada yang muncrat itu sangat berbahaya ya. Eman-eman mukanya ya udah cantik-cantik, nanti ada ininya lagi, ada cacatnya. Nah ini dimasukkan seperti ini, lalu diaduk pelan-pelan. Ya kalau bisa pakai masker, kalau tidak pakai masker eh, usahakan dijauhkan dari wajah ya. Jadi jangan dekat sekali gitu. Apalagi ada anak-anak, ini bagian yang anak-anak kalau bisa agak menjauh. Nah, ini diaduk terus sampai dia larut. Pelan-pelan aja, jangan terlalu bersemangat, takutnya muncrat. Kalau muncrat, ini baju pun bisa bolong ya. Nah, ini akan panas ya, teman-teman. Ini kalau dipegang, ini akan panas lumayan. Bisa sekitar 70 sampai 80 derajat. Jadi seperti air mendidih panas. Nah, kalau sudah larut, nah kita boleh diamkan dulu sampai dia lumayan sejuk. Jadi si suhu minyak sama suhu ini, air NaOH dalam air ini sebisa mungkin sama. Jadi kalau ini suhunya sejuk, ini juga sebisa mungkin sama suhunya sejuk. Dan aduh sampai kaget. Dan ini tuh butuh waktu ya. Mungkin kurang lebih 10 menitan. Sambil nunggu ini dingin, kita pindah ya. Biar menghemat waktu juga, kita pindah ke pembuatan lilin. Gitu. Ini kita pending dulu sambil nunggu dingin. Oke, kita taruh. Sekarang kita ke lilin. Nah, Jadi bisa biasanya. sekaligus ya Kak Maya ya, bisa disambi gitu ya. Iya, soalnya ini kan nunggu nih, yang apa? Sabunnya kan nunggu apa? Nunggu sejuk. NaOH-nya masih panas banget. Nah, ini sekitar 10 menitan. Kita lanjut bikin ini aja ya. Lanjut bikin lilin. Kalau teman-teman cuma bikin sabun ya sambil nunggu itu dingin ya bisa ngapain dulu. Tapi hati-hati sekali lagi yang punya anak kecil. Jangan taruh di jangkauan anak-anak ya. Takutnya dia cuma pikir itu air atau apa gitu. Karena itu sangat korosif dan panas. Kemudian berikutnya untuk yang lilin, ini saya pakai double boiler. Jadi harus tetap di kompor ya bikinnya. Teman-teman nggak harus pakai kompor seperti saya nih, kompor listrik. Bisa pakai kompor biasa. Nah, cuman harus pakai double boiler. Jadi ini tuh kompor. Saya kasih wadah yang stainless gitu ya, yang tahan panas, yang bisa di atas kompor. Pakai panci kecil juga boleh. Pakai apa kayak semacam tempat untuk apa ya, kayak yang lebar itu tuh pen. Pen juga boleh, dikasih air sedikit aja. Yang penting dia nggak apa namanya ya, nggak menenggelamkan mangkok ini, atau juga jangan sampai si mangkok ini kena langsung metalnya tanpa air. Jadi secukupnya. Ini kompornya saya nyalakan dulu supaya dapat ininya ya, dapat panasnya dulu. Bentar, belum dinyalain. Oke, ini udah nyala. Belum yuk? Kurang tekan mungkin. Nah, ya ini udah nyala. Ini udah. Nah, ini kita biarkan dulu dia sampai mulai panas. Nah, saya kenalin bahan-bahannya. Untuk membuat lilin, si minyaknya ini kita tambah satu bahan lagi namanya stearic acid. Stearic acid inilah yang membuat si minyaknya bakal
mengeras atau membeku gitu. Kemudian ini saya pakai krayon bekas untuk pewarna yang kemudian akan kita hancurkan. Kita butuh wadah yang tahan panas juga. Kalau ini boleh pakai aluminium foil boleh. Misalnya ada mangkok-mangkok bekas kue-kue aluminium foil yang teman-teman simpan dan nggak kepake, ini boleh. Kalau untuk lilin boleh, kalau buat sabun nggak boleh. Nah, kemudian tentunya kita butuh tempat lilinnya. Apa aja bisa, yang penting tahan panas ya. Jangan terbuat dari kardus, jangan terbuat dari bahan kayu yang khawatirnya kena api malah bisa terbakar. Dan kita butuh sumbu. Nah, sumbu seperti ini bisa kita buat sebetulnya dari tali atau bisa kita beli yang seperti ini. Ini harganya murah sih, nggak terlalu mahal, cuma berapa ratus perak satunya. Mungkin sekitar 400 atau 500 perak ya satu. Nah, kita mulai aja. Yang pertama kita masukkan si minyaknya. Kalau ini urutannya bebas, mau stearic acidnya dulu, mau minyaknya dulu nggak masalah. Nah, ini minyaknya kita udah masukkan semua. Ukuran nanti ada ya di video. Kemudian si stearic acidnya. Jadi dia bentuknya tuh eh, kayak butiran-butiran halus, tapi seperti lilin gitu teman-teman si stearic acid ini. Nah, stearic acid sering dipakai juga di industri tuh untuk kayak madetin minyak-minyak juga gitu. Setelah itu kita siapin si krayonnya. Jadi krayonnya supaya mudah mudah tercampur rata, kita potong-potong kecil ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk ukuran satu lilin ya krayonnya bisa ukuran 1 cm udah cukup. Nah, ini kita masukkan nih si krayon bekasnya. Kemudian kita panaskan ke kompor tadi, ke double boiler. Nah, sambil diaduk. Kalau ini nggak berbahaya, tapi hati-hati sama panasnya. Ini nggak ada uap-uap yang berbahaya. Anak-anak boleh diajakin, tapi hati-hati sama panasnya ya. Nah, lama-lama dia akan mencair semuanya. Bentar saya ngambil aromaterapi. Nah, warnanya udah mulai keluar ya, si pinknya, si krayonnya sudah mulai lumer. Hampir semua krayon bisa dipakai. Yang penting ada tulisannya non-toxic, jadinya tidak beracun. Kak Maya, Karena itu ya, pakai krayon. Kadang kan anak-anak kan nggak habis ya itu krayon. Dia pakai krayon yang sisa-sisa krayon gitu juga bisa kan? iya, itu yang saya pakai, Oh krayon ya, sisa. berarti nggak harus baru gitu ya. Bisa memanfaatkan yang sisa-sisa yang sudah tidak terpakai gitu ya. Iya betul. Jadi ini saya sebetulnya ngambil bentar, sisa-sisa krayon yang pendek-pendek. Nah, ini udah mulai mencair. Tapi pastiin benar-benar mencair semua termasuk yang di pinggir-pinggir sini ya. Supaya nanti jadinya halus lilinnya, nggak beruntusan. Kalau lilinnya nggak rata, nanti warnanya jadi apa? Ada putih-putih titik-titik karena nggak mencair semua. Kalau dia mencair dengan sempurna, nanti warnanya jadinya rata dan bagus lilinnya. Nah, ini udah nggak ada yang lagi di pinggir-pinggir, udah nggak ada butirannya, sudah rata semuanya juga. Nah, siap-siap kita angkat. Nah, hati-hati ya ngangkatnya, pastiin pakai mungkin ada lap atau apa. Saya kebetulan punya alat ini, jadi saya angkat pakai ini. Kita balikin lagi. Kemudian, namanya lilin kan pengennya wangi ya. Nah, kita siapin juga mungkin essential oil atau kalau sayang essential oil, parfum oil. Nah, saya punya ini minyak yang akan saya pakai nanti baik di sabun maupun di lilinnya. Nah, ini aroma eukaliptus bisa ngusir nyamuk, bisa ngilangin pusing-pusing juga. Nah, ini sebentar kita aduk dulu, biar nggak terlalu panas dulu ya. Ini sih nggak terlalu panas banget sebetulnya.
Tapi tunggu agak sedikit turun suhunya supaya minyak esensial oilnya ini jangan sampai begitu masuk langsung menguap. Kan sayang ya mubazir, karena dia kepanasan, maka dia jadi masuk langsung hilang gitu. Apalagi kan essential oil biasanya mahal, tapi parfum oil bisa dipakai juga kok, boleh. Nah, ini boleh langsung saya kasihin aja. Nah, kira-kira 2 gram atau 2 pipet penuh. Tapi kalau mau yang lebih kuat boleh kok, misalnya jadi 3 gitu ya. Biar tambah wangi banget saat dibakar. Nah, ini udah nggak panas, udah nggak hangat tapi nggak terlalu panas. Kita aduk yang rata supaya aromanya semuanya tersebar di bagi semua bagian lilinnya. Kemudian kita cetak deh. Kalau udah dicetak jangan dipindah-pindah ya, seperti bikin agar-agar. Kalau dipindah-pindah nanti dia jadi permukaannya nggak rata. Jadi begitu udah dimasukin ke sini udah jangan dipindah-pindah sampai dia mengeras begitu. Makanya pakai alat ini supaya paling nggak kalau mau pindah bisa geser. Nah ini nggak dibawa. Oke, terus berikutnya kita balik lagi ke sabun ya. Lilin kita tunggu sampai mengeras. Oh ya teman-teman, ini tips aja. Kalau ada biar si sumbunya tidak bergerak, teman-teman pakai ini ya. Pakai alat buat nengahin. Bisa bikin sendiri dari stick ini terus dibolongin atau apapun penjepit, misalnya jepitan rambut juga bisa. Jadi ini hanya hack aja supaya dia nggak lari-lari. Kalau dia belum keras kan dia masih bisa lari-lari nih sumbunya. Apalagi yang pakai benang sumbunya. Jadi memang harus diikat seperti ini caranya. Pakai kayu terus dia ditempel ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita balik ke si sabun. Oke, tadi kan udah masuk bahan NaOH dan air ya. Kita lanjut. Nah, ini suhunya udah dingin. Jadi kita masukin si minyaknya sekarang. Nah, kita aduk. Dari bening dia akan lama-lama warnanya menjadi putih seperti susu kental manis. Nah, saat dia sudah mulai mengental dan seperti susu kental manis itu, kita bisa masukkan aroma kalau kita mau sabunnya wangi tertentu. Tapi kalau nggak usah pakai wangi-wangi deh, orang cuma buat nyuci-nyuci ini aja kok, gitu kan, nyuci-nyuci lap atau nyuci piring, nggak usah pakai pewangi ya nggak apa-apa. Kalau gitu bisa langsung cetak. Tapi kalau misalnya mau pakai pewangi, pakai parfum oil seperti lilin tadi, itu bisa. Nah, ini udah mulai kental. Nah, kalau di sini nih warnanya udah mulai butek ya, udah mulai seperti apa ke broken white gitu. Mungkin kita aduk kurang lebih 5 menit supaya dia betul-betul sempurna, supaya si air NaOH-nya itu betul-betul bisa mensaponifikasi si minyak dan mengubah dia menjadi sabun. Nah, sekarang kita bisa masukin si parfumnya kalau mau pakai parfum. Mau pakai pewarna bisa nggak? Bisa, tapi saya nggak saranin pakai krayon ya, karena bagaimanapun juga sabun mungkin bersentuhan dengan tubuh kita gitu. Kalau lilin kan enggak. Kan di krayon tetap ada pewarna ya, pewarna buatan. Jadi ya enggak apa kalau di lilin enggak masalah, kalau di sabun takutnya kena masuk ke tubuh kita pewarnanya. Nah, jadi kalau mau pakai pewarna di sabun bisa nggak pakai pewarna yang natural, yaitu bahannya mika namanya, mika powder. Nah, itu bahannya dari mineral dan itu aman dipakai kalau mau pakai pewarna. Atau mau pakai misalnya eh, kayak bubuk kunyit, bisa juga. Bubuk temulawak itu juga bisa dipakai ya. Antara sebagai pewarna dan juga sebagai bahan tambahan, jadi biar ada manfaat lebihnya. Misalnya mau bikin sabun bidara, ya udah pakai bubuk bidara aja atau sabun kelor. Jadi si daun kelornya dikeringkan, kemudian dijadikan bubuk, baru dicampur di sabun. Jadi deh bisa sabun kelor seperti itu.
Nah, ini kita aduk, sudah rata. Tinggal kita masukkan ke cetakan. Sama nih, kalau sudah dicetak, kalau bisa nggak usah pindah-pindah. Diamin dulu sampai dia mulai mengeras. Nah, sambil kita tunggu, nanti mengerasnya seperti apa, kita bisa lanjut ya. Oke. Jadi ini ya teman-teman, ini lilinnya dan ini sabunnya. Izin Kak Maya, itu untuk yang apa itu sabun tadi itu pakai ini ya, wadahnya harus pakai yang stainless gitu Kak. Maaf, saya lagi jawab tapi lupa belum dinyalain mic-nya. Bentar, Kak. Ya, jadi yang untuk sabun itu memang wadah reaksinya atau wadah prosesnya harus yang sebisa mungkin stainless atau kaca mangkok. Mangkok boleh, mangkok keramik, mangkok kaca itu boleh. Tapi kaca juga yang tahan panas ya. Kadang kaca ada yang tipis, nanti takutnya pas dia bereaksi panas pecah. Jadi yang penting tahan panas dan tidak bereaksi sama si NaOH-nya. Gitu. Jadi pilihannya stainless, plastik yang tebal banget ya. Ada kan mangkok-mangkok yang plastik tebal, terus keramik bisa, kaca-kaca yang cukup kuat sama panas. Itu bisa jadi pilihan. Yang tidak boleh banget pokoknya logam seperti aluminium, terus tembaga ya kayak gitu-gitu tuh, iron cast jangan. Karena dia bisa bereaksi. Ada pertanyaan lagi enggak nih? Kak Maya, kalau untuk pengaduknya, boleh nggak pakai sendok kayu? Karena khawatir sendok di rumah pada aluminium atau mungkin apa stainless steel tapi yang ringan dikit gitu gimana Kak? Boleh, pakai kayu boleh. Tapi kayunya kalau ada pewarnanya kan kayu suka dipelitur tuh ya Kak Aisyah. Kayunya Ya, kan suka dipelitur. Kuatirnya kena NaOH rontok tuh peliturnya. Jadi si sabun jadi kayak agak kecoklatan. Jadi ya pastiin si kayunya mungkin netral ya, kayak gini nih. Nah, misalnya ini kan kayu nih, tapi dia nggak pakai pelitur, nggak pakai pewarna. Nah, jadi sendok kayu kayak gini bisa dipakai. Atau silikon, atau sendok plastik juga masih bisa tuh. Sendok plastik yang suka kita dapet ya, kalau lagi dapat konsumsi, itu juga bisa dipakai kok. Untuk ngaduk aja aman. ya siap. Nuhun Kak Maya. Sama-sama, Teteh. Kalau udah hatur nuhun, Teteh. Ada lagi nggak nih? Kak Maya tanya lagi, Bunten. Boleh. Ya apa? Kita tuh rumah tangga kan mengumpulkan minyak di lantai itu kan semed gitu ya Kak Maya. Biar bisa misalnya 1 liter atau mungkin lebih. Jadi kalau kita ngebuat itu kan dapetnya banyak. Itu ada daluarsa nggak Kak Maya kalau kita misalnya ngumpulin tuh banyak-banyak biar banyak itu ada nggak waktunya? Selama tidak kita konsumsi sih sebetulnya nggak apa-apa ya, aman-aman aja. Kalau mau Hmm, sambil direndam sama itu dulu apa namanya arang dulu juga nggak apa-apa. Paling rendam arang berapa hari, saring terus sudah simpan. Jadi dia lebih apa kondisinya udah nggak beracun gitu. berarti kumpulin dulu baru rendam pakai areng atau Mm. awal udah direndam pakai areng? Boleh begitu, boleh dua-duanya, boleh kumpulin dulu terus baru rendam arang atau sambil ngumpulin ya rendam arangnya sedikit-sedikit gitu. Itu juga boleh. Kan makin banyak minyak arangnya butuhnya lebih banyak juga. Makin sedikit ya kita juga butuhnya sedikit. Iya, Kak. Kalau untuk arengnya tuh Kak, eh, Mm-mm. ada ketentuannya nggak? Misalnya untuk berapa liter, sekian areng persennya gitu nggak Kak? Ada, ada. Nah, ya. Itu nanti ada di video ya. Oh, Itu siap Kak. ada perbandingannya minimal tuh 1 banding berapa ya? 1 banding 4 apa? Sekitar Nah, satu banding siap. empat. Misalnya minyaknya itu 400
mili atau 400 gram atau hampir setengah liter lah. Nah, si arengnya bisa sekitar 100 gram. Oh ya. Ya. Gitu. Nuhun, Kak. Misalnya. Silakan kalau Maaf, masih ada lagi. kalau ingin tanya, itu kalau minyaknya bekas goreng ikan asin, bisa juga itu. Bisa, sama saya juga minyaknya gitu. di, di rumah itu goreng paling memang rata-rata untuk ikan asin gitu. Kalau yang apa lain-lain malah jarang. Jadi ya bisa, nggak apa-apa. Hilang kok baunya. Sabunnya Oh, nggak jadi bau ikan asin. Terus kalau kita pakai cuci tangan kemana-mana kucing ngikutin gitu ya. Diikutin kucing kemana-mana gitu. Enggak. Hilang baunya. Kalau walaupun kita nggak pakai parfum pun bau aromanya tuh hilang, nggak ada kok. Jadi bau sabun aja normal. oh. Nah, kalau umpamanya ini ada sedikit saya tanya, kalau itu mau kita tambah ekoenzim itu waktu pas gimana cara penambahannya? Sabun ya? Iya, Kalau lilin sabun. nggak bisa. Sabun, Iya, kalau sabun bisa menggantikan airnya, Kak. Jadi saya panggilnya apa nih, Kak, Mbak? Menggantikan airnya nih, Mbak. Jadinya kan dalam pembuatan sabun tadi ada air. Nah, si airnya diganti ekoenzim. oh, Gitu. Tapi tapi dari resep dikurangin. Karena apa? Karena si ekoenzim kan sifatnya asam. iya, Sedangkan kita itu lagi membuat air yang sifatnya basah supaya si minyak dirubah jadi sabun. Kalau dia iya. terlalu asam, nantinya reaksinya nggak sempurna. Jadinya jumlahnya dikurangin dari si air. Bisa dikurangin sampai 30-40%. Jadi hampir separohnya aja dipakai dari resep. Misalnya resep airnya 14 gram. Nah, itu bisa pakai mungkin sekitar 8 gram aja airnya. Jadi ekoenzimnya maksudnya. Kalau pakai air 14 gram, kalau pakai ekoenzim jadinya cuman 8 gram gitu. Atau bisa juga dicampur dengan air begitu, bisa juga. Atau bagaimana? Bisa. Tapi selama ada ekoenzim berarti dia akan asam. Air kan jadi nggak netral lagi. Airnya kan harusnya netral. Nah, tetap harus Iya. dikurangin. Oh, tetap harus Atau dikurangin. ya, atau NaOH-nya yang dilebihkan. Basah, jadi supaya dia menjadi lebih basah dibandingkan. Betul. Oh, Betul. Karena kalau nggak basah dia nggak ada terjadi reaksi saponifikasi namanya, Mbak. Jadi si asam ini boleh dimasukkan tapi tetap harus terukur, alias jangan terlalu banyak. Itu biasanya basahnya di ukuran berapa kalau pH meter, pakai pH meter? Kalau basah kuat ini bisa untuk sebelum proses ya. Sebelum proses basah kuat 14. Kalau apa? Air NaOH-nya itu pasti 14. Tapi setelah jadi sabun, oh ya, ini juga terima kasih nih mengingatkan saya. Jadi setelah jadi sabun itu nggak bisa langsung kita pakai. Jadi sabun harus nunggu. Kalau lilinnya bisa langsung dipakai, langsung dibakar, silakan gitu. Tapi kalau sabun harus nunggu. Jadi setelah dia mengeras, ini kayak misalnya saya baru bikin belum 1 minggu ya, baru berapa hari nih. Nah ini saya nggak bisa langsung pakai, saya tunggu dulu. Namanya masa curing. Menunggu supaya apa? Supaya memastikan kalau masih ada NaOH-nya betul-betul menguap sempurna, hilang gitu. Jadinya harus ditunggu. Caranya nyimpennya kalau bisa sih kayak di kardus. Di kardus terus ada sirkulasi udara tapi tetap tertutup. Nah, kalau nanti masa nunggunya berapa lama itu kalau bisa sih minimal 4 minggu atau 1 bulan. Untuk memastikan ya, kita biar safe aja. Malah ada orang-orang yang nunggu sampai 6 minggu kadang. Gitu. Tapi Jadi itu kan setelah harus dikeluarkan dari tin wall-nya ya selama menunggu itu. iya dikeluarkan dari tidwallnya supaya ini kan kalau begini tertutup banget, nggak kena udara. Sedangkan kita kan maksudnya di curing itu supaya dia nguap kan kalau ada NaOH-nya. Ini kalau dipegang udah aman. Tapi kalau untuk dipakai masih agak panas gitu. Jadi ini jadinya sabun peeling kalau dipakai sekarang ya. Paling besok tangannya agak ngelotok-ngelotok gitu.
Nah, tapi jangan dicoba di muka ya. Ntar dikirain biar hemat nggak ke klinik, feeling sendiri lagi. Nah, ini Ya. begini aja nanti disimpannya di kardus gitu. Oh, nah, tapi pada waktu kita pengaduan campur antara NaOH dengan minyak, itu berarti Heeh. NaOH harus sudah sekitar 14. NaOH itu udah pasti dia pH-nya 14, udah Ini pasti. yang dibicarakan dicampur dengan ekoenzim. Oh, Kan nggak kan apa-apa. ada Agak turun nggak apa-apa. Di antara 12 ke 14 nggak apa-apa. Oke. Tapi pasti turun, tapi jangan sampai udah ke 10 gitu. Karena nanti sabunnya jadi kayak nggak sempurna dan kayak masih berminyak, Mbak. Oh, Karena gitu ya. minyaknya nggak habis, ya nggak kena NaOH-nya semua kan dia. Saya pernah lihat juga ya, itu ada orang yang membuat sabun, sebenarnya sabun cair, tetapi dia buat tuh seperti pasta begitu loh. Sabun cair ya, itu beda lagi prosesnya. Kalau itu bukan pakai NaOH tapi namanya KOH. Jadi nantinya bentuknya kayak pasta. Iya, bentuknya terakhirnya jadinya pasta. Nanti kalau mau dipakai jadi sabun cair, si pasta ini dicairkan, ditambah air. Jadilah dia sabun cair. Nah, usul kalau kapan-kapan dibuat lagi webinarnya yang seperti itu. Ya, usul Kaweni. Terima kasih Kak Mailani untuk usulnya ya. Kita tampung dulu ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi. Iya, oke. Sangat menarik itu sebabnya juga. Mungkin persabunan ya, dunia persabunan yang Ya, dekat dengan persabunan betul. emak-emak. Iya. Ini adakah pertanyaan di chat? Izin Kak Maya, ini ada yang bertanya nih ya Kak Fitri ya. Kak, kalau buat lilin pakai pewarna makanan juga bisa ya, tanpa mengurangi takaran bahan utama atau yang lain. Pewarna makanan rata-rata terbuat dari air base-nya. Nah, air sama minyak nggak bakal nyatu. Jadinya nanti di lilinnya menggenang nih di atasnya pewarnanya, nggak nyampur. Kecuali base pewarnanya itu minyak, itu masih nyampur. Tapi rata-rata kalau pewarna makanan pasti base-nya air. Jadi nggak bisa kalau pakai pewarna makanan. Begitu. Jadi bisanya pakai bentuknya wax, seperti krayon kan wax bentuknya. Atau minyak. Itu aja dua pilihannya. Karena dia sama sekali nggak mengandung air nih si lilin. Karena Demikian. sesama minyak gitu ya Kak ya, berarti Betul, ya. Yang base-nya betul. air nggak bisa bercampur Nggak dengan bisa. yang base minyak gitu. Iya, tergantung produknya. Kalau produknya base-nya minyak, ya harus cari bahan-bahan tambahannya ya unsurnya minyak. Gitu. Kalau base-nya air, misalnya bikin sabun cair, mau pakai pewarnanya pewarna makanan, bisa. Karena dia base-nya air. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak. Kalau misal pembuatan lilin tapi nggak pakai kompor, bisakah? Jadi pakai air panas gitu, mungkin air panas mendidih gitu ya Kak. Mungkin untuk ininya ya, untuk melarutkan Mencairkan. itu, iya betul untuk mencairkan. Jadi ini kan kalau tadi kan double ini ya, Double boiler, iya. gitu ya, double boiler gitu kan. Selama dia suhunya stabil, terus cukup untuk melarutkan si lilinnya, stearic acid-nya ya, bisa sih. Cuman yang dikhawatirin kan tergantung jumlahnya. Kalau kita jumlahnya sedikit, mungkin dengan suhu air panas mendidih cukup. Tapi kalau kita bikinnya jumlah banyak, mungkin nggak cukup gitu. Nanti panasnya lama-lama turun kan. Lama-lama diserap sama si lilin, terus nggak cukup panas, terus malah alih-alih nggak jadi, malah mengeras di panci gitu. Jadi Dan belum ujung-ujung tercampur gitu ya Kak ya, belum mencampur tapi gitu. air panasnya udah nggak mendukung Turun gitu. suhunya, iya. Itu aja sih kekhawatirannya. Kalau mau praktek sama anak-anak, khawatir mungkin ya caranya tetap anak-anak harus diedukasi juga ya. Ini bahayanya mana, bagian mana yang panas, bagian mana yang jangan disentuh. Ya paling seperti itu. Atau pakai ya kalau mau ngemodal seperti kompor saya itu tidak panas karena kompor induksi ya. Ya tapi tetap ya jadi harus ngeluarin budget lagi. Ya pakai kompor yang ada di rumah sih nggak apa-apa bisa.
Iya, tadinya saya juga mau ikut praktek ini Kak, tapi pakai kompor ya, jadi belum bisa ikut praktek. Iya, Nanti insya Allah harus dicoba pindah setelah ini ya. pindah lokasi ya, pindah ke dapur. Betul. eh Terima kasih Kak Maya untuk jawaban Bentar jawabannya Kak, ini. sorry saya lihat ada satu lagi nih Oke. Kak, ada Kak Oke. Ida ya. Dia pakai mica powder untuk pewarna lilin bisa. Nah itu, udah. Bisa Kak jawabnya pakai warna lilin pakai mica bisa. Kak Maya, Punten mau tanya lagi. Iya boleh silakan Taisa. Kak Maya tadi kan ditunjukin ya wadah lilinnya ada benangnya. Tuh saya lihat itu benangnya tegak berdiri. Apakah di dasarnya tuh dilem dulu atau bagaimana Iya, Kak Maya? Kan kalau di jadi atas, ada hmm, namanya sumbu lilin. Kalau kita beli sumbu lilin aromaterapi itu di bawahnya sudah ada kayak lempengan besinya kecil. Ada di gudang ya, Yul? Nggak ada contoh ya? Ya udah nggak sama. Ada di sumbunya itu sudah kaku bentuknya karena dia kayak sudah dilapisin lilin, makanya bisa tegak. Terus di bawahnya itu ada kayak logam kecil seperti kancing gitu ya. Nah itu saya kasih double tape. Saya kasih double tape, terus saya tempel di dasarnya, di dasar cetakan ini nih. Nah kan kelihatan nih ada kayak apa? Ada kayak logam. Nah ini saya kasih double tape. Udah, terus biar tengah ya itu paling diganjel aja pakai sesuatu supaya dia tetap di tengah. Pakai kayu, pakai jepitan rambut, pakai apapun. Dulu saya belum punya kayak yang alat ini tadi. Ini udah mulai mengeras belum? Udah lumayan nih. Nah, ini lilinnya udah mulai mengeras. Nah, itu udah mulai jadi, udah nggak geser-geser kalau di ini. Nah, tapi karena tadi saya geser-geser, tengahnya jadi nggak sempurna. Jadi agak geser ya. Kalau didiemin aja lebih bagus sih. Lebih sempurna. Nah, warnanya bagus kan, pink, seperti apa krayonnya. Nah, ini bagian kayu tengah ini bisa bikin ya. Bikin aja, tinggal yang penting dia bisa masuk sumbu, atau diikat kalau sumbunya itu bentuknya tali, diikat ke tengah, terus yang bawahnya bisa ditempel. Jadi dia nggak goyang-goyang. nah, siap Kak. Kak kalau terkait untuk sabun tadi Kak, apa perlu di tes pH-nya Kak itu Kalau atau pas mau pakai misalnya udah melewati masa curing ya 4 minggu, biar yakin nih gitu, takutnya kenapa-napa gitu kan ya. Bisa tes pH pakai kertas lakmus. Tahu kan kertas lakmus? oh ya jadi pakai yang kertas lakmus itu ya Kak, bukan yang Ya. alat. Oh, kalau pakai pH meter kan harus bentuknya cairan banyak ya. Ya, Biasanya lebih sulit kalau sabun cair kalau pakai pH meter, kecuali sabun cair. ya, ya. Kalau sabun padat maksudnya. Kalau sabun padat lebih sulit untuk pakai Ya. pH meter. Berarti kan harus dibusain dulu yang banyak baru bisa dites. Tapi kalau pakai kertas lakmus kan kertas lakmusnya cukup kayak dibasahin aja nih bagian sabunnya sedikit, terus kertas lakmusnya ditempel udah langsung kelihatan kan hasilnya. Nah, ya tuh. Atau pH-nya paling gampang sebetulnya pakai telang, air telang. oh Nah, iya. si air telang ini kalau kita kasih sedikit si sabunnya gitu, colek sedikit, kita aduk-aduk di air telang. Kalau air telangnya berubah warnanya hijau tua, hijau lumut, nah itu masih pH-nya tinggi banget. Oh iya, iya. Kalau dia udah biru, dia pH-nya netral 7. Tapi sabun batang nggak mungkin 7. Pasti di atas 7. Jadi yang disasar itu warnanya hijau tapi hijau muda. Oh Kalau ya. air telangnya bisa jadi hijau agak muda gitu, bukan hijau lumut tua banget. Nah, itu udah aman tuh. Ah ya, siap Kak. Siap. Nuhun Kak. Sami-sami. Oke, menarik sekali ya Kak ya. Dan ternyata tadi pas membuat lilin juga tidak memerlukan waktu yang lama ya Kak ya. Ya, Iya, ini hanya ya beberapa menit ya. ya itu sudah 15 jadi menit ya. sudah jadi. Ya. Nanti tinggal digunting aja sumbunya jadi nggak kepanjangan. Nah, itu Kak, saya jadi ingat kemarin waktu ikut di prakteknya Kak Maya ya, waktu membuat skincare itu lip balm gitu ya. Nah, itu kalau untuk kitnya sendiri itu tersedia nggak ya Kak, untuk yang lilin ini?
lilin atau adakah mungkin OS atau apa yang menjual untuk Oh, lilin atau kalau sabun gitu? Kan kita kan bahannya harus nyari-nyari sendiri nih ya. Kalau mm, yang mm. kalau yang belum familiar itu mau nyoba, pengen coba-coba bikin gimana sih ininya apa bahan-bahannya lengkap itu ada di mana gitu. Nah, kalau mau cari sendiri, memang kekurangannya adalah rata-rata dijual dalam jumlah banyak ya. Misalnya harus 1 kilo, 2 kilo. Nah, saya tuh kebetulan minggu depan ngajar di Undip Universitas Diponegoro. Itu jadi saya udah nyiapin kit-kit seperti ini nih. Jadi ini misalnya untuk sabun. Gitu. Isinya udah lengkap nih, udah tinggal bikin seperti tadi. Nah, yang aromaterapi kayak gini misalnya. Nah, jadi kalau misalnya mau beli kit ini karena mau coba-coba prakteknya sedikit, boleh titip sama saya. Kebenaran karena saya lagi nyiapin kelas di mahasiswa itu, ada berapa puluh orang. Jadi ya saya sekarang stoknya banyak. Tapi kalau misalnya mau beli sendiri, link-linknya nanti bisa saya kasih. Saya titip ke KWNI atau di grup atau apa bisa saya kasih. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih informasinya Kak Maya. Nah, jadi ini Ya, sama-sama. teman-teman ya yang ingin misalnya ingin praktek bikin sendiri tapi dari kemarin tuh kan banyak yang nanya tuh Kak. Nanti bahannya belinya di mana gitu. Itu mungkin nanti bisa Ya. ke Kak Maya juga bisa gitu ya. Bisa. Ya, kalau mau yang bikin dikit-dikit intinya satu sabun atau satu lilin, itu bisa lewat saya. Namanya mau coba-coba dulu kan. Nah, kalau Ya. mau beli online bisa juga, tapi rata-rata nggak jual sedikit-sedikit. Pasti jualnya lilin, bahannya stearic acid. Stearic acid mungkin dijualnya 1 kilo, gitu. Sedangkan kita kan butuhnya cuma sedikit. Kayak gitu sih. Oke. Baik, teman-teman. Eh, ada yang mau bertanya lagi? Kak Fitri tadi nanya sudah dijawab ya. Terus terima kasih Kak Melani. Kemudian tadi Kak Aisyah ya yang sudah bertanya banyak juga. Sepertinya ada ini prepare nih, udah siap-siap pengen bikin juga ini. Iya dong, harus dong. Ntar saya di tag ya di IG kalau ada yang praktek. Oke, jadi kita juga ada challenge-nya ini Kak nih. Jadi Oh setiap gitu. sesi memang kita ada challenge ya. Nah, insya Allah ini untuk sekalian saya umumkan saja ya untuk challenge-nya karena tadi juga sudah ada prakteknya. Tentunya teman-teman di sini sudah punya bekal ilmu bagaimana cara membuat lilin dan sabun dari minyak jelantah. Nah, nanti silahkan bagi yang akan berpraktek didokumentasikan. Kemudian nanti di-share ya di IG-nya, di-upload di Reels atau di story-nya, kemudian bisa tag ke Kak Maya dan ke di Rumah Hijau ya. Saya pakai akunnya yang Rumah Hijau. Nah, itu nanti akan ada, insya Allah ada bingkisan menarik ini dari gift menarik dari sponsor kita. Ya, ini ada yang mau bertanya lagi? Belum ada ya. Silahkan. Ya. Nggak ada. Oke. Kalau, oh iya Kak, kemarin kan saya coba ini mau menjernihkan minyak jelantah ya. Kalau tadi dari Kak Maya sarannya tidak di ini ya, tidak 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 dimasak gitu ya Kak ya, tidak Eh, di ini. Kalau untuk menjernihkan itu, jadi menjernihkan pakai tadi kan pakai yang dimasak pakai bentonite. Dimasak pakai bentonite tapi. dimasak pakai bentonite tapi gitu ya. Mm-mm. Kalau bentonite itu kan kita harus beli dulu gitu lah ya, cari bahannya. Kalau misalnya pakai bahan yang ada di sekitar kita gitu, ada nggak ya Kak? Oh, ada orang yang pakai misalnya kayak serai, daun salam, itu bisa ya. Jadi Oh, di kayak buat apa? Kayak menggoreng. Menggoreng serai, daun salam itu digoreng tapi dengan api kecil. Nah, nanti kotoran-kotorannya itu bisa eh, nempel. Ada juga yang pakai tepung tapioka. Tepung tapioka dikasih air terus kayak dibikin gorengan, tapi apinya kecil. Jadinya nanti si bagian yang hitam-hitam, kotoran-kotoran itu bakal nempel ke si tepungnya. Nanti tepungnya diambil, minyaknya jauh lebih jernih. Itu juga bisa dicoba pakai itu. oke, gitu. Jadi tetap dimasak dulu juga ya. Iya, tapi itu caranya dimasak. Sedikit lebih lama aja kalau bentonite, yang penting dia suhunya agak panas,
dia kecampur, kita diamkan, nanti disaring dia udah lebih jernih gitu. Tapi pakai yang ada juga seperti daun salam, seperti serai, dan juga seperti tepung tapioka kan kita punya gitu. Nah, itu juga bisa dipakai. Oke, baik. Kemudian kalau yang parfum oil itu Kak, parfum oil kalau menggunakan bahan-bahan alami misalnya ini ya apa namanya? Langsung dari tanamannya gitu ya. Cuma ini bahannya Berarti ini ya, base-nya oil ya Kak ya. berarti diinfuse, Tanamannya minyaknya langsung. diinfuse. Jadi caranya misalnya kita mau pakai kulit jeruk nih, kulit jeruk kan masih wangi ya. Kan kita juga nggak makan nih. Jadinya kita punya kulit jeruk yang harum, itu kulit jeruknya agak sedikit di angin-angin, jadi nggak terlalu masih basah banget. Nah, itu direndam aja di minyak yang mau kita pakai. Minyaknya udah jernih, udah ini, tetap apa? Udah diproses dulu pakai areng dan penjernihan, baik itu mau pakai bentonite atau dimasak pakai tepung tapioka. Kemudian baru direndam sama bahan-bahan yang harum. Mau daun pandan mau serai tapi yang penting dia semi kering, jangan basah. Karena kalau basah kan dia kan nggak ke infuse, dia kan ada air, ada penghalangnya. Nah, jadi harus agak kering, nanti dia aromanya bisa ke infuse ke minyak, walaupun mungkin tidak akan sekuat kalau kita pakai essential oil atau pakai parfum oil ya. Karena kan bahan natural itu kan essential oilnya kan sedikit, harus jumlahnya banyak, 1 kilo serai baru bisa dapat misalnya berapa mili gitu ya. Jadi ya mungkin aromanya tidak akan jadi wangi sekali gitu, tapi ya lumayan gitu kira-kira daripada enggak. Kurang kuat gitu ya kalau dibandingkan dengan Ya, yang udah harus dalam banyak bentuk sekali. oil itu. Oh iya, iya Kak. Oh iya Kak, kalau di materi tadi kan untuk pembuatan lilin itu apakah minyaknya perlu direndam juga Kak? Kalau yang saya baca tadi kan untuk sabun ya, untuk sabun itu direndam pakai arang dan dijernihkan. Kalau untuk lilin apakah perlu direndam dan dijernihkan atau boleh langsung nih dari minyak jelantah kemudian kita kasih apa stearit asid tadi ya gitu. Kalau mau langsung bisa, tapi pasti hasilnya jadi enggak putih ya. Pasti hasilnya nanti ya pasti ada lebih butek. Kalau ini kan putih gitu, maksudnya base-nya putih, jadi warnanya bagus. Jadi kalau mau langsung bisa-bisa aja, tapi warnanya pasti jauh lebih gelap. Oke. Mas, banyak sekali nih pengetahuan saya nih ya dari Kak Maya. Jadi kalau yang selama ini cuma berangan-angan minyak jelantah tuh bisa loh dibuat lilin. Tapi gimana caranya gitu. Ya, alhamdulillah sekarang sudah lebih tercerahkan lagi Kak. Iya, terima kasih kalau dirasa bermanfaat. Selain stearic acid juga teman-teman bisa pakai bahan yang lebih natural, misalnya beeswax atau lilin lebah. Lilinnya lebah ya, tapi itu harganya kalau kita beli mahal. Kecuali kita dapat sarang lebah yang misalnya tidak terpakai lagi atau ditinggal gitu ya. Suka ada kan kalau kita seneng berkebun, ngeramban gitu. Nah, itu bisa dipakai. Namanya lilin lebah. Kalau beli ya jauh lebih mahal dari stearic acid. Stearic acid jauh lebih murah. Jadi itu opsinya ya, pilihannya. Ya, terima kasih Kak Maya. Terima kasih Kak Selvi. Ya, ini termasuk tadi sudah ini ya, sudah setelah dijernihkan, apakah tetap direndam pakai arang? Nah, ini mungkin tadi pertanyaan saya juga sudah termasuk ke sini ya, Kak ya. Iya, sudah Oke, terjawab ya. Kalau dari lilin terserah, nggak direndam ya hasilnya seperti itu, pasti warnanya gelap. Oke, sudah terjawab berarti ya ini Kak Selvi. Baik, teman-teman semuanya. Ini sepertinya sudah pada anteng, nggak ada yang mau bertanya lagi. Udah mulai lapar tuh Kak, tanda-tanda makan siap-siap makan siang, nyiapin makanan. Ya, untuk videonya gimana Kak? Perlu Eh, di-share di sini atau
Saya nggak siapin kalau share di sini, tapi KW ini kalau ada grupnya mungkin bisa dibagikan yang kemarin saya sudah bagikan ke KW ini ya. Oh iya. Udah saya bagi di WA kan? Iya, iya. Nah, itu KW ini boleh bagikan ke kakak-kakak di sini. Oke, jadi nanti insya Allah setelah sesi ini nanti insya Allah saya share di WAG-nya untuk eh, seperti tadi ya, tadi udah demo langsung kan. Nah, nanti secara videonya ada juga nih dari Kak Iya, Maya yang sudah di-upload ke YouTube-nya Green Gallery ya, Kak. iya. Oke, berarti untuk sesi 4 ini sudah selesai nih ya. Udah tidak ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih banyak. Yeay. Kak Maya, mungkin sebelum ditutup nih ya Kak ya, ada apa ya kata-kata penutup dari Kak Maya gitu kan? Ya, kalau dari Closing statement-nya. eh, saya sangat mengapresiasi sekali komunitas-komunitas seperti ini ya, baik yang ibu profesionalnya maupun dari komunitas Kak apa tadi, apa Kak? Apa hijau? Iya, dari Rumah Hijau. Rumah hijau, sorry. Ya, ya baik itu dari ibu profesional, rumah hijau, ataupun komunitas-komunitas yang berbasis kesadaran pada lingkungan. Tetap semangat kakak-kakak di sini, walaupun misalnya di rumah, satu rumah belum, baru kakak sendiri, jangan lelah, tetap konsisten. Nanti apa yang kakak-kakak lakukan di rumah itu pasti akan menular kok ke seisi rumah. Dan dari seisi rumah, semoga kakak-kakak bisa jadi change leader atau kayak penggerak di lingkungan sekitarnya. Jadi tetap konsisten, tetap semangat, karena kesadaran kita bahwa kita ini hidup nggak sendiri, kita bertanggung jawab juga sama apapun yang kita lakukan, ada konsekuensinya, ya pilihan-pilihan kita sehari-hari, baik itu dampaknya ke kesehatan kita, ke lingkungan, yang semuanya juga akan berbalik lagi ke kita. Jadi tetap konsisten untuk berkesadaran hidupnya dan memilah apapun itu dengan apa ya, berbasis kebaikan ya, yang toib. Jadi mudah-mudahan nanti juga dampak ke lingkungan baik dan kita juga mendapatkan hasil yang baik gitu dari bumi untuk kita. Jadi ya tetap semangat dan konsisten. Terima kasih. Insya Allah, terima kasih Kak Maya untuk closing statement-nya yang sangat mengena gitu ya. Jadi jangan pernah lelah gitu ya Kak ya. Ya. Oke, teman-teman semuanya sebelum kita tutup ya, kita boleh ya foto bersama dulu. Mungkin ada yang bisa open cam lagi. Tadi ada Kak Mailani, ada Mbak Ruwaida ya. Ini juga kemarin juga ngikut juga ya. Kemudian Kak Aisyah mau open cam? Ya, kita ini ya, seadanya dulu saya mulai. Oh ya, Kak Aisyah ini udah open cam. Oke, Mbak Rina sudah open cam. Oke, hitungan ketiga ya, teman-teman sekalian. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada Kak Maya dari Green Gallery dan teman-teman semuanya yang sudah ada di sini, yang sudah bahkan ada yang mengikuti dari seri yang awal ya sampai seri yang keempat ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Profesional Yogyakarta sebagai media partner. Di sini ada beberapa juga dari teman-teman dari Ibu Profesional Yogyakarta. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada sponsor kita Baby Os Indonesia. Secara pribadi saya mohon maaf jika ada kekurangan selama seminar ini. Kemudian di sini sekaligus saya menutup serangkaian seminar yang sudah kami laksanakan. Semoga seminar ini membawa manfaat ya, bukan hanya untuk Jogja, tapi juga untuk semuanya. Meskipun di sini kita hanya sedikit, mudah-mudahan ini akan membawa dampak yang besar untuk kita ke depannya nantinya. Kemudian dari saya, Weni, pamit undur diri. Sedikit kata dari saya, mari kita bersama ya menjadi bagian dari kebaikan dengan berproses dan bertumbuh dalam mencintai Ibu Bumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak Terima semua, Kak kasih Weni. Kak Terima Maya dan kasih. semuanya. Ya. Sampai jumpa ya.